Pernah nggak sih kalian merasa yakin banget sama sesuatu, tapi kemudian sadar kalau dunia ini ternyata nggak sesederhana itu? Nah, kali ini kita akan ngikutin sebuah kisah perjalanan 10 tahun seseorang yang bergeser dari keyakinan yang serba pasti menuju pemahaman yang penuh welas asih. Ini kisah nyata tentang transformasi spiritual yang luar biasa. Yang bikin cerita ini terasa personal banget adalah karena ini pertama kali dibagikan secara terbuka di Facebook. Jadi ini otentik banget. Kita seolah-olah diajak ngintip langsung ke dalam pikiran seseorang yang lagi bergulat dengan keyakinannya sendiri. Sebuah proses yang jujur dan apa adanya. Dan dari awal penulisnya udah ngasih semacam disclaimer nih. Tujuannya bukan buat nyerang siapa-siapa, tapi murni buat berbagi. Anggap aja ini sebagai bahan renungan, sebuah undangan buat kita semua, apalagi buat siapapun yang mungkin lagi ada di perjalanan spiritualnya sendiri. Oke, jadi gimana sih semua ini dimulai? Nah, bagian pertama dari perjalanannya ini adalah tentang sebuah pencarian yang tulus. Semuanya berawal dari niat yang murni untuk jadi lebih dekat sama agamanya. Ya, kayak kebanyakan dari kita mungkin di usia awal 20-an, penulis ini ngerasain panggilan spiritual. Ada rasa penasaran yang tulus dan semangat yang lagi membara-baranya buat jadi pribadi yang lebih baik dalam agamanya. Awal mulanya tuh simple banget. Dengan teknologi seadanya, pakai HP jadul, dia mulai rajin sholat dan download ceramah dari internet. Nah, dari situlah dia nemuin sebuah ajaran yang menurutnya terasa begitu kuat, jernih, dan seolah-olah jadi panggilan untuk kembali ke ajaran Islam yang paling murni. Dari perkenalan itu, dia pun melangkah lebih dalam. Masuk ke fase kedua, jalan kepastian. Sebuah fase di mana dunia ini jadi terasa simpel banget dan jujur sangat memikat karena semua pertanyaan seolah punya jawaban yang absolut. Proses pendalamannya ini juga nggak main-main loh, sangat sistematis. Dia mulai ikut kajian-kajian khusus, baca buku-buku dari ulama tertentu, sampai mengubah penampilannya. Semua ini pelan-pelan membentuk sebuah identitas baru dan pola pikir yang sangat hitam putih. Coba dibayangin, betapa kuatnya perasaan ini. Sebuah kepastian mutlak bahwa inilah satu-satunya jalan yang benar. Dunia jadi gampang banget dipahami, karena semuanya bisa dikotak-kotakin dengan jelas. Ini benar, itu salah. Ini sunnah, itu bid'ah. Simple. Tapi ya gitu deh, cara pandang yang terlalu hitam putih ini punya konsekuensi. Tanpa disadari, keyakinan barunya ini mulai membenturkan dia dengan tradisi dan orang-orang di sekitarnya. Menciptakan sebuah dunia yang seolah-olah terbelah. Nah, disinilah inti konfliknya mulai terasa banget. Tradisi yang udah mendarah daging di lingkungannya kayak tahlilan, yasinan, atau ziarah kubur, tiba-tiba dia lihat pakai kacamata baru. Semuanya langsung dikasih label bid'ah atau inovasi dalam beragama yang terlarang. Dampaknya ini nggak cuma di level pemikiran, tapi juga psikologis. Mulai muncul rasa curiga sama ulama-ulama tradisional. Jadi skeptis sama hal-hal spiritual seperti karomah. Dan yang paling kuat, ada perasaan superior, bahwa dialah yang ada di jalan yang benar, yang sedang menjalankan misi pemurnian agama. Dan fase ini, bukan sebentar loh, dia hidup dalam gelembung informasi ini, cuma mengonsumsi media dari satu sudut pandang aja, selama 10 tahun penuh. Bayangin, 1 dekade. Itu waktu yang cukup lama banget untuk sebuah keyakinan bisa mengakar begitu dalam. Tapi setelah 1 dekade, benteng kepastian yang dibangun begitu kokoh itu akhirnya mulai retak. Ada sebuah momen yang jadi titik baliknya, yang memicu pertanyaan besar yang bakal mengubah segalanya. Dan inilah dia, pertanyaan yang mulai mengusiknya. Gimana kalau kebenaran itu ternyata nggak sesederhana ini? Sebuah pertanyaan simpel, tapi cukup buat menggoyahkan seluruh fondasi pemahamannya selama 10 tahun terakhir. Pencerahannya ini bukan kayak David Wangsit tiba-tiba ya, tapi sebuah proses. Awalnya, dia dengerin ceramah dari seorang kiai yang pembawaannya tenang dan argumennya rasional. Ini memicu rasa penasarannya untuk mulai membandingkan perspektif lain. Sampai akhirnya dia menelusuri sejarah politik di balik gerakan yang pernah dia ikuti itu. Dan disitulah dia sadar, pandangan hitam putih yang selama ini dia pegang teguh, ternyata adalah sebuah penyederhanaan dari realitas yang jauh lebih rumit, penuh dengan warna abu-abu, dan syarat sama konteks sejarah. Nah, disinilah kita sampai di fase terakhir perjalanannya, kembali dengan mata yang baru. Dia nggak menolak masa lalunya, tapi melihatnya lagi dengan ilmu yang lebih luas. Dan yang paling penting, dengan welas asih. Dia punya analogi yang keren banget buat ngejelasin ini. Pendekatan yang hitam putih tadi, itu ibarat cara berpikir anak SD yang butuh jawaban instan. Ini boleh atau enggak? Simple. Sedangkan pendekatan yang lebih dalam, itu kayak seorang profesor. Dia nggak cuma baca teks, tapi dia paham metodologi di baliknya.
Gimana sih cara menafsirkannya? Dia pakai prinsip-prinsip yang kompleks, yang tentunya butuh kesabaran buat dipelajari. Dan ini nyambung banget sama zaman kita sekarang kan? Pendekatan anak SD tadi cocok banget buat format media sosial yang serba cepat. Kita butuh kesimpulan instan dalam satu video pendek atau satu cuitan. Sebaliknya, ilmu yang mendalam itu butuh waktu, butuh konteks, dan butuh kerendahan hati. 3 hal yang seringkali langka banget di timeline kita. Jadi kesimpulan dari perjalanannya ini apa? Intinya adalah masalahnya bukan siapa yang punya dalil atau ayat, karena semua kelompok pasti punya. Perbedaan fundamentalnya itu terletak pada metodologinya, pada cara menafsirkan dan memahami teks-teks suci tersebut. Dan pada akhirnya, pelajaran terbesar dari perjalanan 10 tahun ini bukanlah soal siapa yang paling benar, tapi tentang sikap hati. Menurutnya, puncak dari ilmu itu adalah ketika seseorang mampu memandang orang lain dengan welas asih, bukan lagi dengan penghakiman. Kisah ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting. Gimana caranya kita semua bisa belajar mendekati perbedaan, apapun itu, dengan welas asih yang lebih besar? Gimana caranya kita tetap memegang teguh keyakinan, tapi di saat yang sama tetap menyisakan ruang untuk kerendahan hati? Nah, ini pertanyaan buat kita bawa pulang dan renungkan sama-sama.